Hai semuanya, boleh hai juga untuk anak media semuanya, hai. Oke, kenapa Universe? Kita nggak mau kalah dong sama Star Wars gitu ya. Jadi sekali lagi karena kita bangga banget dengan IP kita Lost Man Melati gitu ya. Kita kepengen, pertama kita bikin ini menjadi film layar lebar di Indonesia bulan Maret. Film ini terus melanglang buana ke 4 negara, bahkan akan terus juga menyusul tambahan negara berikutnya. Baru kita ke seriesnya gitu. Dan memang karena tadi secara konsep cerita dari kualitas ceritanya, para pemainnya, terima kasih sekali lagi untuk actingnya yang luar biasa dan peran-perannya yang luar biasa, dan kita merasa bahwa masing-masing itu punya kekuatan, masing-masing pemain karakter punya kekuatan, tokohnya juga punya kekuatan, sehingga kita yakin bahwa Lost Man Melati ini bisa menjadi Lost Man Melati Universe yang nantinya selanjutnya akan ada kejutan-kejutan berikutnya yang tetap membawa Lost Man Melati sebagai temanya ya. Jadi nantikan apakah itu bentuknya spin-off, apakah itu bentuknya sequel, tapi yang jelas kita nggak berhenti di sini. Ini baru permulaan. Kalau ada hubungannya udah pasti ada. Ada. Gitu. Lanjutannya bisa dibilang ini lanjutannya juga gitu. Tapi untuk yang mungkin belum sempat nonton filmnya, langsung ke seriesnya, nggak apa-apa juga, pasti akan tetap ngerti. I'm feeling great. Oke. Ya feelingnya pasti happy dong gitu. Sebenarnya di samping aku punya feeling happy, feeling satisfied, mungkin aku lebih grateful lagi kalau ini bisa menjadikan sesuatu yang membuat penonton lebih terhibur dan mereka bisa menikmati. Mungkin karena kemarin kan filmnya kan gantung ya. Betul. Nah, setiap kali ada komen pasti ini gini aja nih, gitu aja nih, gitu kan. Ada sambungannya enggak, gitu kan. Makanya kita kasih seriesnya supaya mereka bisa terpuaskan. Lebih panjang, lebih detail juga. Ya, sebetulnya sih saya dari tadi ngeliatin ke belakang gitu, saya merasa apa ya? Saya merasa nggak nyangka gitu saya bisa ada di situ. Terima kasih sebelumnya untuk Catchplay Infinite. Saya sudah dilibatkan di sini. Memang dari sejak awal saya baca skripnya aja udah sangat jatuh cinta sama Lost Man Melati ini. Saya baca semua episode, saya baca walaupun saya tidak ada di semua episode gitu. Karena saya pengen tahu proses ceritanya gimana. Dan saking asiknya saya baca dari episode 1 itu sampai episode terakhir itu saya baca dalam waktu 1 hari loh. Karena ya saking kuatnya skrip dan visualnya itu saya bayangkan tuh, wah gila, ini apakah nanti saat syuting seperti yang saya bayangkan juga kah? Apa seperti yang akan mau dibuat juga kah? Gitu. Tapi begitu saya sampai di Batam dan melihat setnya kayak apa, ternyata lebih jauh dari yang saya bayangkan gitu, lebih keren lagi gitu. Aduh, jadi bener-bener apa ya, ini terbangun banget dari Lost Man Melati ini secara setnya itu. Saat saya masuk itu bener-bener memang sangat mengintimidasi gitu, itu dari set ya. Gitu. Ditambah lagi dengan karakter-karakter masing-masing dari tiap episode ini, mereka semuanya kuat banget gitu. Dan punya alasan kenapa masuk ke Lost Man Melati itu. Gitu. Dengan beri cerita yang flash forward maju mundur ke belakang itu nggak mudah membuat cerita seperti itu. Oke. Gitu. Jadi begitu kemarin nonton filmnya, memang nggak seperti film yang kita duduk cuma nonton menikmati aja, tapi memang butuh usaha untuk mikir. Gitu. Mungkin kalau yang orang yang nggak ngerti mungkin harus nonton lagi sebetulnya. Oke. Tapi secara dibikin seriesnya, walaupun orang nggak nonton filmnya, pasti mereka akan mengerti. Gitu. Karena proses perjalanannya bagaimana Lost Man Melati ini bisa ada, untuk apa orang-orang itu di dalam, tugasnya untuk ngapain. Gitu. Dan siapa orang-orang yang datang ke situ, gitu. Itu semua punya alasan. Dan saya di sini sebagai penyidik, saya sebagai Fadil, yang dia seorang polisi yang dari kota dia dibuang ke daerah karena sebuah alasan tertentu gitu.
Nah, dia melihat sesuatu hal yang ganjil di dalam film mati ini, yang tadinya dia tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis, tapi dia dihadapkan dengan situasi dan kenyataan yang seperti itu. Jadi ya nonton aja nanti sih dari saya. Menjadi menyenangkan itu karena sama sutradaranya dikasih kepercayaan. Tapi kalau umpamanya saya menikmati di sini kesenangan, ya senang sekali karena saya nggak menyangka rambut saya gondrong ditawarin orang lain jadi polisi gitu, jadi penyidik. Dan saya mikir ya apakah harus potong rambut, ternyata enggak. Kata Mike ya udah begini aja gitu. Karena waktu saya sempat masuk ke dalam dan saya melihat ada penyidik-penyidik itu juga memang ada gondrong-gondrong juga gitu. Jadi saya juga pikir oh ternyata ada alasannya saya masuk situ buat riset saya untuk peran ini. Kalau untuk bekerja sama dengan Bapak Mike Wilwan itu sangat-sangat mudah sekali karena beliau itu sebagai sutradara sangat memberikan kebebasan untuk kita, tapi juga jagain kita. Jadi sangat profesional dan sangat perhatian banget ke semua pemainnya, which is untuk kita itu ekstra banget ya. Dia sangat kayak khawatir kalau ada sesuatu atau apa gitu, nggak cuman duduk di kursi dan ada astradanya yang ngurusin, dia juga turun tangan sendiri ngecek kita semuanya gitu. Jadi it's very easy kerja sama dia. Terus aku senang banget bisa punya kesempatan untuk diajak kerja bareng dengan dia. Pertama waktu itu saya diajak untuk test camp, ada 2 karakter yang ditawarkan dan saya tahu yang menyutradarai adalah salah satunya Mike Wilwan yang sebelumnya saya sudah pernah bekerja sama dengan beliau. Jadi saya tanpa pikir panjang, karena saya tahu gimana cara kerjanya, saya ambil film ini. Salah satunya karena itu, terus karakter yang ditawarkan buat saya bukan hantu. saya berprinsip saya tidak sebagai seorang aktor, saya nggak mau typecast gitu dengan peran yang itu aja, ditawarkan peran yang protagonis, jadi langsung saya ambil tanpa pikir panjang. Filmnya waktu seru banget waktu menjadi sosok Sumitra karena mulai dari persiapan, begitu masuk ke set dan ngambil take scene itu perjuangan yang luar biasa. Ya, pegang karakter, rambutnya semua sampai ke tangan. Iya. Bedanya cuma di medianya aja. Kalau di film kan mungkin media ya layarnya lebih gede segala macam. Ini kita nonton tetap di platform TV gitu, di OTT. Tapi kalau dari menurut saya cerita kemudian visualisasi dan semuanya sih gak ada bedanya gitu. Tantangan paling besar buat saya akhirnya saya bisa ngerasain scene action, fighting, saya bisa angkat golok, tapi bukan Bang Moen. Good banget bos, bisa golok beneran nih gitu. Terus sebuah scene yang sangat menyenangkan sih. Dia bisa bekerja sama dengan all team dan all di sini yang luar biasa banget. Aku senang banget. Banyak banget sih, tapi salah satu yang bisa dilupain itu tantangannya tidur beneran, pingsan beneran, ceritanya mati. Oh mati, iya. Ini spoiler ya? Orang mati beneran kan itu susah ya? Oh iya benar. Iya. Spoiler ya? Oh ya udah. Ceritanya gitu. Terus di sini Dani sebagai Wati mau menghidupkan lagi sikitnya sama Ari. Terus karena nahan merem itu susah, akhirnya saya tidur beneran dan ngorok. Serius. Sedangkan Danis itu udah susah banget ngapalin mantra-mantra Jawa gitu loh. Yang itu on the spot juga. Terus gue ngorok di sini kita tahu kalau memecah konsentrasi gitu. Iya. Mantra lawannya. Mantra lawannya dari mantranya Danis. Oh. Mantra juga yang lu baca jadi ngorok mantranya. Kepanjangnya beda gitu ya. Iya benar bobo. Aku dapat special effect lumayan. Betul. Berapa lama kalau boleh tahu persiapan makeup dan lain-lainnya? Karena ini banyak transformasi ya, jadi berubah-ubah sedikit demi sedikit, jadi dicicil. Ya lumayan lah, setengah hari lah, habis buat nyicil makeup effect. Ya, karena memang karakternya membutuhkan transformasi dan si Gira ini kan
di episode yang aku mainin kali ini mengangkat sebuah tema wewe gombel yang sangat lekat sekali dengan masyarakat mitos Indonesia. Anak-anak nggak boleh pulang malam-malam karena nanti diculik sama wewe gombel. Nah, aku di sini berperan sebagai seorang perempuan yang bekerja di departemen sosial perlindungan anak yang tugasnya mencari anak-anak terlantar. Matching kan? Matching banget. Jadi akan ada hubungannya. Aku nggak mau cerita lebih banyak, takut spoiler. So there's gonna be a lot of transformation dan seru sih. Karena memang ini kekuatan film ini menurut aku dari departemen art, desain, kostum. Kita ngajak penonton untuk masuk ke sebuah wahana yang supernatural fantasy. Dan aku pun sebagai pemain ya juga berasa kita di daerah mana nih, di dunia mana nih, masuk ke dunia baru karena setnya memang serius banget. How do I feel about it? Ya sebenarnya ceritanya menarik. Kalau gua nggak ngelihat dari angle korbannya, tapi gua ngelihat kayak Denny ini datang ke Losmen itu dengan maksud dia tersendiri. Dan sebenarnya mungkin dari antara cerita-cerita yang ketika gue baca skripnya, sebenarnya karakter Den itu seharusnya tidak berada di Losmen itu. Oke. Karena sebenarnya dia salah satu yang nggak terlalu berdosa lah tepatnya. Pengalaman paling seru adalah ketika lumayan susah-susah mati-matian ngapalin. Tetep deh, karena gini, maksudnya sebenarnya basically saya orang Sunda dan saya harus menghafal satu mantra yang cukup panjang dalam bahasa Jawa. Itu buat saya sangat PR. Saya udah sangat nervous ketika masuk ke dalam set gitu, udah merasa terintimidasi. Saya nggak boleh salah dengan ada Fanny yang berbaring di samping saya, lalu di sebelah kiri saya ada salah satu pemeran juga namanya nama karakternya Ari. Nah, mereka berdua kan ceritanya sudah mati dan saya harus bagaimana caranya bisa membangkitkan mereka. Nah itu paling seru karena tiba-tiba lagi hening-heningnya suara itu muncul. Benar. Sampai besoknya baru. Itu lagi. Gila, nggak ada ngeri-ngerinya. Kita syuting di studio terbesar di Asia Tenggara. Yang nyaman banget. Terus di situ dingin banget. Gue gak pakai baju men. Terus badan gue dipegang sama Danis itu kan geli ya. Terus ya udah gue harus pura-pura mati gimana? Gue tidur. Iya maaf. Kalau kedalaman karakternya sih udah dalam banget sih ini. Kedalaman kayaknya malah cuman yang ngerti aja sih. Karena sebagai penyidik kan saya ada juga di kantor kan gitu. Jadi bagaimana seorang penyidik menangani kasusnya itu ya menurut saya sih itu cukup riset yang kuat gitu. Karena saya sendiri juga ya terasa kalau ini memang saya mainkan kalau memang saya seorang penyidik gitu. Tapi ada juga mencari background story saya. Kenapa saya harus ada di situ gitu loh. Itu yang membuat ada emosional yang dibawa oleh Fadil gitu dari raut wajahnya gitu, kayak dia udah nggak ada semangat lagi untuk hidup gitu. Jadi itulah hasil diskusi saya dengan Mike juga gitu, karena ya saya harus tahu apa alasan saya masuk ke daerah itu untuk apa gitu. Jadi membantu saya untuk tahu apa hal yang harus saya kerjakan gitu. Karena berangkatnya dari situ penting buat semua aktor. Ya menurut saya bukan hanya aktor sih, manusia juga bukan aktor sehari-hari juga harus tahu tujuannya apa. Benar. Aku tuh orangnya gampang ketawa aja, jadi sebenarnya challenge-nya ya gimana caranya untuk nggak gampang ketawa dan mempunyai muka yang kaku gitu ya gitu. Cuman itu agak susah kalau aku udah berhubungan dengan makhluk ini ya. Iya. Udah berhubungan dengan makhluk ini dan Kiki Narendra itu udah susah banget nih, soalnya mereka berdua itu kelihatannya kan gahar, menakutkan gitu kan. Aslinya aduh, ampun banget deh. Jangan harap ya. Tuh bener-bener deh enggak. Oke. Itu kacau. Terus dia tuh tadi mencoba untuk tidak ketawa.
Terus sama satu lagi ya, memang kalau hampir setiap scene pasti Melati ini kan ngerokok ya, gitu. Dan ngerokoknya juga bukan ngerokok yang biasa. Jadi ini kan rokoknya rokok klobot. Kamu Oke. tahu nggak? Tapi jujur nggak tahu robot. Mohon maaf. jadi rokok klobot itu rokok linting dari kertasnya dari jagung. Oh, linting sendiri tuh. Kulit jagung, ya kulit jagung. Dia dibenerin sama dari kulit jagung. Iya. Jadi bukan kertas biasa gitu. Terus dia kan nggak ada filter ya. Dia cuma langsung tabako aja gitu langsung. Nah, ya dibilang punya pengalaman merokok, ya punya. Cuman social smoker aja, rokok minta gitu. Merokok kalau lagi seru-seruan aja. Seru-seruan aja. Nah, karena di setiap scene ya memang kita Mike maunya nggak yang mainstream ya gitu. Jadi dia memang benar-benar harus dicari yang mempunyai ciri khas untuk si Melati ini gitu. Terus kita kerjasama dengan Rokok Sukun karena hanya satu-satunya dia yang punya si rokok klobot sampai sekarang. Oke. Ya, jadinya mulailah belajar dengan si rokok klobot itu. Itu kan sebenarnya cukup berat ya, nggak gampang gitu. Jadi sebenarnya dari episode pertama sampai episode terakhir itu ada perubahan dari Melatinya. Perubahannya di suara. Jadi pengembangannya bukan di karakter, tapi di suaranya. Suara. Iya, baik. Makin kesini makin seksi suaraku. Kita Kalau tunggu gitu itu. aku sebulan sebelumnya udah ngerokok terus ya harus. Karena ada kita semuanya di sini. Tadi mau jawabnya karena ada gue. Di situ aku suka banget sama jawabannya. Ini series yang sangat menarik, fresh banget. Benar ada saya, jadi harus nonton. Benar. Selain itu juga series ini adalah salah satu horor yang menurut saya dibikin dengan persiapan yang sangat matang, dengan cerita yang setiap episodenya akan bikin kamu penasaran. Jadi dari episode 1 ke episode 2 pasti kamu craving ingin nonton ke episode berikutnya. Dan saya yakin Lost Man Melati ini adalah salah satu series horor yang akan membekas setelah kamu nonton. Dari segi cerita luar negeri sampai ada Wewe Gombel dari Indonesia itu semua dibesut jadi satu cerita. Oke. Itu luar biasa menurut saya. Dari setnya, dari mulai pemilihan castnya, semuanya keren. Lost Man Melati it's different, it's unik, dan menurut saya ini konsep paling baru di cerita horor. Pastinya juga akan menyegarkan, tidak membosankan karena selalu cerita baru gitu. Terus memang dibuat detailnya tuh bagus sekali. Karena saya ingin mengajak penonton untuk memasuki dunia Lost Man Melati. Takut. Karena kita mempunyai universe sendiri. Jadi ini ada dunia sendiri yang diciptakan di Lost Man Melati yang bertema sebenarnya lebih ke supernatural fantasy.